Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrina Yusra, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Riau. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk mempresentasikan judul pada seminar nasional saya sebagai pemengkalah, yaitu Problematika dan Strategi Optimasi Media Evaluasi Pembelajaran Sains di Era Digitalisasi dalam bentuk sintesis literatur. Baiklah, kita masuk ke bagian pendahuluan yang mana dilatar belakangi dengan adanya perkembangan iptek serta tuntutan abad 21. Di sini kita membutuhkan yang namanya keterampilan abad 21 serta HOTS. Fokusnya apa? Fokusnya kita masuk ke pembelajaran sains yang mana membutuhkan literasi dan keterampilan proses sains. Literasi dan keterampilan proses sains tersebut membutuhkan evaluasi yang valid dan reliable untuk mengukurnya. Lalu apa masalahnya? Masalahnya di sini adalah evaluasi tersebut masih dilaksanakan konvensional, yaitu tertulis, itu menyebabkan kurang akuratnya untuk menilai keterampilan tersebut. Lalu solusi awalnya bagaimana? Solusi awalnya itu kita butuhkan pemanfaatan media digital dan iptek tersebut dalam pelaksanaan evaluasi. Lalu yang mana tantangannya berupa ternyata pemanfaatan tersebut menjadi kelemahan dalam implementasi. Dia tidak fokus dalam melaksanakan evaluasi dan hanya cenderung sekedar menggantikan kertas saja, paperless saja. Lalu gapnya, ternyata dari beberapa hasil research yang saya lakukan, belum ada pemetaan yang berkaitan dengan kelemahan serta solusi efektif terhadap tantangan tersebut. Jadi tujuan penelitian ini berupa identifikasi media, kelemahan dan solusi atau best practice dari kelemahan dan ketidakfokusan pelaksanaan evaluasi tersebut. Research question yang saya gunakan dalam penelitian ini terdapat 3 yang berkaitan dengan tren pemanfaatan media digital serta pelaksanaan pembelajaran sains pada jenjang pendidikan menengah selama periode 2020 sampai 2025. Lalu apa saja problematika dan hambatan krusial, dan yang terakhir itu solusi atau best practice dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam melakukan studi literatur, saya menerapkan kriteria eksklusi dan inklusi, yang mana untuk eksklusi itu ada beberapa artikel dari beberapa jurnal itu tidak dapat diakses secara utuh dan juga abstrak yang tidak lengkap. Untuk kriteria inklusi, artikel penelitian itu direntang dari 2020 sampai 2025, berfokus pada evaluasi pembelajaran. Penelitiannya ini dibatasi dengan pembelajaran sains, lalu sumber literatur berupa proceeding, tesis, dan karya ilmiah. Metode penelitian ini meliputi pengembangan, eksperimen, penelitian tindakan kelas, dan kuantitatif. Berikut ini adalah diagram alir dari SLR yang saya gunakan, yaitu menggunakan Prisma ya. Ada beberapa tahapan, identification, screening, eligibility, dan include. Jadi di sini totalnya terdapat 11 artikel yang layak untuk saya analisis berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Baik, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah 1, yaitu analisis tren pemanfaatan media digital dalam evaluasi sains. Di sini terbagi menjadi 3 media. Yang pertama, media gamifikasi. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, sistem yang berbasis web dan CBT. Di sini yang mengungguli yaitu media gamifikasi dan aplikasi. Kalau untuk gamifikasi itu berupa Kahoot dan Quizy, sedangkan untuk aplikasi ini berupa aplikasi yang khusus, didesain khusus. Sedangkan untuk web dan CBT ini yang cenderung digunakan ketika melakukan ujian akhir di sekolah ya. Nah, di sini media gamifikasi memang dari beberapa penelitian yang saya analisis memang terbukti efektif dan cenderung memotivasi siswa untuk meningkatkan minat belajarnya dengan adanya fitur kompetisi yang interaktif. Sedangkan untuk aplikasi yang dikembangkan khusus itu salah satu contohnya bisa di-search berupa Quizme. Di sini di Quizme ini dan aplikasi custom lainnya menonjolkan fleksibilitas akses dan kemampuan pemantauan secara real time. Sedangkan untuk CBT dan web ini media yang dipilih karena efisiensinya dalam administrasi ujian, penghematan biaya logistik, dan kemudahan dari pengolahan data. Baik, berikutnya kita akan masuk ke identifikasi problematika dan hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi evaluasi sains digital. Yang pertama kita bagi di klasifikasi aspek
teknis, yaitu integritas dan keamanan. Ternyata media yang berbasis web dan online form seperti Quizzes dan Google Form memiliki celah keamanan yang rendah karena sifatnya itu kan masih open tab. Jadi memungkinkan siswa kita untuk melakukan pencarian jawaban di internet. Sedangkan platform seperti CBT itu masih ketergantungan terhadap spesifikasi perangkat yang digunakan dan juga stabilitas server. Nah, ketika terjadi kedua spesifikasi perangkat dan stabilitas ini bermasalah, akan ada yang namanya gangguan teknis. Walaupun gangguan teknisnya kecil, akan memungkinkan juga proses evaluasi itu batal secara keseluruhan. Lalu, untuk yang kedua, aspek psikologi belajar di pedagogis dan kognitif. Media gamifikasi seperti Kahoot dan Wordwall itu ditemukan kondisi distraksi fitur, yang mana siswa itu lebih cenderung fokus di elemen permainan dan juga karakter dan adu cepat jari daripada pemahaman konsep sains yang mendalamnya. Nah, inilah yang menyebabkan ketimpangan akurasi, yang mana siswa kita itu yang paham materi bisa kalah oleh siswa yang memang cepat bereaksinya secara motorik. Lalu yang ketiga, aspek manajerial, itu di operasional dan aksesibilitas. Contohnya itu di media Mentimeter dan Kahoot, itu masih ketergantungan penuh pada kendali guru. Jadi kurang fleksibel untuk melakukan pembelajaran mandiri. Dan juga ada pembatasan fitur pada versi gratisnya. Jadi ini menghambat guru untuk merancang instrumen evaluasi yang kompleks tanpa adanya alokasi biaya tambahan tentunya. Baik, berikutnya kita akan membahas best practice atau solusi dari problematika terhadap implementasi evaluasi sains di ranah digital. Permasalahan itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama dari siswa ataupun sistem dan perangkat yang digunakan. Kalau dari siswa itu berkemungkinan permasalahannya terjadi karena adanya kecurangan. Karena tadi ada fitur media yang masih open tab. Jadi siswa masih bisa mencari jawaban di tab lain. Lalu sedangkan untuk sistem dan perangkat itu penilaian terbatas. Kenapa penilaian terbatas? Karena penilaiannya itu masih cenderung untuk sekedar poin-poin atau nilai saja yang muncul tanpa adanya hasil analisis setelah ujian. Lalu berikutnya itu akses terbatas. Contoh tadi di Mentimeter itu siswa itu tidak bisa secara mandiri melakukan evaluasi dan juga adanya fitur-fitur yang terbatas, itu di akses terbatas. Lalu masalah teknis, contohnya itu di gangguan server dan juga jenis media evaluasi yang digunakan. Lalu juga hasilnya jadi kurang terukur ketika adanya akses terbatas tadi dan juga penilaian terbatas. Nah, di sini dari hasil studi literatur ternyata dari 3 media tersebut, salah satunya itu direkomendasikan berupa aplikasi yang mobile, yang mana dari beberapa fiturnya itu diharapkan tidak bisa membuka tab lain, lalu tidak bisa akses tangkap layar, dan juga mampu mengukur aspek-aspek penilaian sains yang bisa digunakan pada pembelajaran selain sains juga. Dan juga fleksibilitas dalam pelaksanaan evaluasi dan tampilan feedback. Jadi setelah siswa melakukan evaluasi, diharapkan siswa itu mengetahui hasil dari kemampuan pembelajaran sainsnya setelah melaksanakan evaluasi. Dan juga diharapkan dari hal ini proses evaluasi itu dapat terlaksana dalam keadaan real time. Jadi siswa dapat mengetahui hasilnya, efisien, fleksibel, dan mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran sains yang lebih akurat serta presisi. Baiklah, kita sampai di penghujung dari materi yang saya sampaikan berupa kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan. Dari adanya penelitian SLR yang telah saya lakukan, ditemukan beberapa artikel yang dianalisis untuk mendapatkan temuan terhadap identifikasi media evaluasi yang terbagi menjadi gamifikasi dan juga aplikasi khusus. Nah, di sini ditemukan kelemahan dari jenis-jenis tersebut. Yang pertama, masih adanya potensi kecurangan yang tinggi, fokus siswa yang masih teralih, adanya masalah teknis, fitur gratis yang terbatas, dan juga hasil evaluasi yang masih kurang terukur. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut dipetakan beberapa rumusan masalah yang menemukan solusi atau best practice. Maka di sini unggulannya yaitu diciptakannya aplikasi mobile evaluasi, yaitu custom development, yang mana diharapkan dengan keunggulan mampu membatasi kecurangan seperti memblokir tab tadi, dan juga fleksibilitas pelaksanaannya yang tinggi, serta diharapkan dapat memunculkan umpan balik ataupun feedback yang real time terhadap hasil kemampuan siswa setelah melakukan evaluasi.
Nah, hal ini bertujuan untuk diharapkan dapat menciptakan evaluasi sains itu yang lebih efisien, akurat, serta presisi. Sekian materi seminar yang saya bawakan. Saya harapkan penelitian yang saya temukan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya di bagian evaluasi dalam ranah sains. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.